Halo Sobat Bajaka. Bajaka. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengenal bahaya penyalahgunaan narkoba. NABZA adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terbagi dalam 3 golongan berdasarkan resiko ketergantungan. Yang pertama, narkotika golongan 1, contohnya seperti ganja, karena sangat berbahaya jika dikonsumsi dan menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2, contohnya seperti morfin, juga beresiko tinggi menimbulkan ketergantungan, tapi bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3, contohnya seperti kodein, memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem syaraf pusat, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Psikotropika sendiri terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, mempunyai resiko yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang, contohnya ekstasi. Golongan yang kedua, memiliki resiko kecanduan yang tinggi, contohnya seperti sabu. Golongan ketiga memiliki resiko sedang dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi harus dengan resep dokter, contohnya magadon. Dan golongan keempat memiliki resiko ringan dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi harus dengan resep dokter, contohnya diazepam. Zat adiktif lainnya, zat bukan obat atau di luar narkotika dan psikotropika yang mampu menimbulkan ketergantungan. Sebagian besar zat ini tidak ada gunanya untuk terapi, tapi berpotensi terjadi penyalahgunaan dan membahayakan kesehatan, seperti rokok, thinner, dan alkohol. Bener nggak sih efek NABZA bikin ketergantungan? Dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Inilah yang sering kita sebut sebagai ketergantungan. Berdasarkan efeknya, NABZA terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan depresan. Depresan merupakan kelompok NABZA yang efeknya menyebabkan penggunanya menjadi tenang, mengantuk, hingga kehilangan kesadaran. Yang kedua, golongan halusinogen. Halusinogen dapat menimbulkan manipulasi perasaan dan pikiran sehingga mengubah persepsi terhadap kenyataan atau realita, membuat pengguna berhalusinasi. Yang ketiga, golongan stimulan. Berbanding terbalik dengan depresan, stimulan menyebabkan peningkatan semangat, gairah, dan perasaan segar secara manipulatif. Apa aja faktor penyebab penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua. Kedua, kurang mendapat kasih sayang orang tua. Ketiga, pergaulan bebas. Keempat, kurangnya pemahaman agama. Kelima, lingkungan yang buruk. Dan terakhir, keinginan untuk sekedar mencoba. Apa aja sih ciri-ciri pecandu narkoba? Yang pertama, ada bicara pelo atau cadel, kemudian menghindari kontak mata saat berbicara, apatis, banyak bekas sayatan atau suntikan, sering mengurung diri, emosional atau agresif, manipulatif, berani berbuat kekerasan dan kriminal. Ditemukan alat bantu penggunaan narkotika. Kalian udah tahu belum bahaya NABZA itu apa aja? Yang pertama, dehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh. Bila terus berlanjut, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi merupakan gangguan persepsi yang membuat seseorang melihat, mendengar, merasa, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan.
Pemakaian jangka panjang mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pengguna narkoba dengan dosis berlebih membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis dalam waktu yang lama. Hal ini membuat koordinasi tubuh yang terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak yang lebih buruk ialah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Dampak selanjutnya adalah kematian. Dampak paling buruk ialah apabila pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau overdosis, yang dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Terakhir, gangguan kualitas hidup. Narkoba mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Apa aja sih dampak penyalahgunaan narkoba? Berikut dampak fisik yang bisa dirasakan ketika menyalahgunakan narkoba. Berikut adalah dampak psikis yang dapat dirasakan jika kita menyalahgunakan narkoba. Berikut adalah dampak sosial yang bisa dirasakan ketika menyalahgunakan narkoba. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe ke YouTube Bapak Sampit. Sampai jumpa di video berikutnya.